Nah, sebenarnya kenapa sih petir ini terjadinya pada saat musim hujan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Cepi semua? Kembali lagi di Hamka Podcast Studio. Kali ini bersama aku, Jauza Bahira Adua, yang akan menemani teman-teman semua pada episode kali ini. Gimana nih teman-teman kuliahnya? Mungkin ada yang ngerasa capek dan lelah ya sama tugas dan laprak. Nggak apa-apa, ini merupakan proses perkuliahan yang memang panjang dan harus kita lewatin. Pokoknya teman-teman semua harus tetap semangat walaupun di tengah jalan teman-teman banyak ngeluhnya. It's okay, itu wajar dan manusiawi banget. Nah, pada episode kali ini Jauza nggak sendirian karena Jauza sudah ditemani oleh rekan Jauza yang berada di sebelah Jauza, yaitu Teh Cynthia. Teh Cynthia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teh gimana Teteh sendiri kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Kalau boleh tahu nih kesibukan Teh Cynthia sekarang apa aja ya? Kesibukan aku sekarang pastinya kuliah ya Teh yang pertama, kemudian sebagai anak kimia gitu ya, sibuknya ngejurnal, ngelaprak, terus sekarang lagi banyak kegiatan ya rapat-rapat gitu sih Teh. Oke, jadi itu tadi ya sedikit spill dari kegiatan yang dijalani oleh Teh Cynthia. Dan ternyata Teh Cynthia juga merupakan seorang mahasiswi pendidikan kimia. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai petir. Pasti Sobat Cemi semua penasaran kan ya? So, stay tune terus di Hamka Podcast Studio. Oke, kalau kita ngebahas soal petir nih, pasti yang muncul di benak kita itu hujan. Karena biasanya petir muncul pada saat hujan. Nah, di mana munculnya petir ini ditandai dengan adanya kilatan yang disusul oleh suara gemuruh gitu Teh. Nah, sebenarnya kenapa sih petir ini terjadinya pada saat musim hujan? Oke, kita bahas tentang petir ya Teh. Oke, sebetulnya perlu teman-teman tahu ya, gitu. Kalau misalkan sebetulnya belum tentu ada hujan, ada petir juga seperti itu Teh. Nah, karena kenapa? Sebetulnya petir itu bisa terjadi karena ada awan CB. Awan CB itu cumulonimbus artinya. Nah, kemudian pada saat musim hujan itu memang betul gitu ya, jenis awan ini tuh banyak sering terbentuk gitu dan akhirnya terjadilah petir sehingga langit pun menjadi gelap dan awan pun berubah menjadi warna abu-abu seperti itu Teh. Oke, terus sekarang aku jadi penasaran nih gimana sih proses terbentuknya petir itu? Oke, proses terbentuknya petir. Jadi gini nih, mungkin berbagi cerita ya gitu. Jadi aku pernah baca di salah satu jurnal pada tahun 2020, judulnya itu Studi Analisis Sistem Proteksi Terhadap Gangguan Petir pada Stasiun Pemancar TV 1. Isinya tuh tentang proses terjadinya petir. Nah, jadi proses terjadinya petir itu ada dua. Yang pertama, ionisasi dan pergesekan antar awan gitu. Nah, kemudian yang pertama itu ada ionisasi ya. Nah, ionisasi ini diakibatkan adanya ion bebas negatif dan positif pada awan. Nah, kemudian mengapa ionisasi bisa terbentuk gitu ya? Nah, karena adanya perubahan bentuk cair gitu ya. Misalnya dari cair ke padat, kemudian dari cair ke gas ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian ada kenapa gitu ion bebas bergerak ini bisa terjadi gitu ya. Nah, karena jadi si ion ini tuh mengikuti arah hembusan angin sampai akhirnya titik kumpulnya tuh sampai ada awan-awan yang berkumpul. Nah, kenapa dan akhirnya tuh bisa terjadi petir tuh karena awan itu memiliki sifat potensial dan akhirnya terjadilah petir seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada gesekan antar awan ya. Nah, gesekan antar awan ini tidak jauh berbeda gitu ya dengan ionisasi gitu karena pergerakannya mengikuti arah hembusan angin gitu ya dan akhirnya bertemulah dengan awan lainnya dan akhirnya terjadi petir juga. Namun adanya elektron-elektron yang menguatkan antar awan akhirnya terjadilah petir juga seperti itu. Oke, jadi ternyata petir yang hanya terjadi sepersekian detik ini terbentuk melalui proses yang lumayan panjang ya Teh. Oke, kemudian kita nih kan sebagai seorang muslim ya, aku juga jadi ikut kepo nih, gimana sih kalau di Al-Quran sendiri tuh, apakah petir ada dibahas gitu? Oke, jadi di dalam Al-Quran gitu ya Teh.
Oh iya dong teh, pasti sangat jelas gitu ya kalau di dalam Al-Quran gitu ya. Karena segala sesuatu di dunia ini gitu ya pasti sudah tertulis di dalam Al-Quran. Salah satunya yang materi kita bahas gitu ya tentang petir. Nah, materi tentang petir ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Artinya yang atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan deras dari langit disertai gelap gulita, geruh atau kilat. Nah, mereka itu menyambut telinganya dengan anak jarinya gitu ya. Karena mendengar suara gemuruh itu takut akan mati dan Allah pun meliputi orang-orang yang kafir gitu. Nah, ayat ini pun merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik gitu. Nah, di mana hati mereka berada dalam kekufuran, terus kebingungan, kebimbangan terhadap soib gitu. Nah, soib ini seperti kayak terkadang menampakkan Islam dan terkadang juga kebingungan gitu tentang Islam. Nah, soib itu artinya adalah hujan. Nah, di mana dalam keadaan gelap, suara guruh ini gitu, kita tuh tetap kayak mencekam hati gitu ketika mendengar suara petir gitu. Sedangkan ada arti dari al-barku. Nah, artinya itu adalah petir. Nah, petir ini kita bisa sebut kayak kan petir itu kayak hanya sekilat gitu ya teh. Nah, kita bisa kayak diumpamakan seperti orang-orang yang misalkan yang hanya punya cahaya imannya itu hanya sewaktu gitu, hanya sekejap gitu. Mungkin seperti itu teh. Oke, jadi gitu ya Teh. Jadi kita semua dan Sobat Cemis semua udah mendengar nih gimana proses terjadinya petir dan juga ternyata petir ini dibahas dalam Al-Quran, khususnya tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Oke, jadi tadi peranan petir ini selain menghasilkan energi listrik, itu ada nggak sih Teh peranan lain? Oke, mungkin teman-teman ketahuinya bahwa kalau misalkan petir itu adalah fenomena alam yang menakutkan gitu ya. Padahal tidak hanya itu gitu ya, petir itu memiliki sebanyak manfaat. Nah, salah satunya itu melestarikan nitrogen di atmosfer bumi, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Teh. Dan perlu diketahui juga ya Sobat Cemis semua, ternyata nitrogen ini merupakan salah satu unsur yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan keberadaannya dalam atmosfer pun ternyata lumayan banyak, yaitu sebanyak 78%. Betul. Nih, jadi gini ya Teh, betul banget gitu ya. Nah, diperkirakan jutaan tahun yang lalu itu, petir itu sudah sangat bermanfaat gitu ya, karena atas adanya terbentuknya kimia organik. Dan selain itu juga adanya nitrogen juga memiliki fungsi yang sangat banyak gitu ya bagi kehidupan gitu, terutama kehidupan manusia gitu. Nah, misalnya seperti menyusun asam amino di mana komponen intinya merupakan bahwa penyusun protein dan asam nukleat membentuk materi genetik seperti RNA, kemudian ada DNA, dan itu pun materi genetik yang menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar dari semua protein gitu. Dan terus organisme hidup yang ada di bumi itu melalui ada penyusunan protein gitu. Nah, ini pun terbuat dari sejumlah besar asam amino gitu. Dan yang bergabung dari ujung ke ujung membentuk molekul 3 dimensi. Nah, ini tuh yang kompleks di mana protein ini menyusun otot, sel darah, kemudian ada rambut, ada kuku, hormon, antibodi, dan enzim dalam tubuh manusia. Kemudian selain itu juga ada pun yang membentuk klorofil nih Teh. Nah, ini tuh seperti pigmen hijau. Nah, pigmen hijau itu ada kan pada tumbuhan gitu. Mungkin teman-teman juga tahu gitu ya. Tempat ini tuh terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sehingga nitrogen ini berperan penting ya dalam menunjang fotosintesis pada tumbuhan gitu ya. Yang merupakan proses menyuburkan tanah gitu. Nah, di mana nitrogen ini pun sebagai komponen pembentuk struktur tumbuhan seperti biji, akar, daun, dan juga jaringan tumbuhan lainnya. Kemudian, hal tersebut membuat nitrogen digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan yang lainnya. Mungkin seperti itu nih Teh. Oke, Masya Allah banget ya Teh, ternyata inilah hikmah
di balik penciptaan segala sesuatu yang ada di bumi gitu. Jadi memang Allah tuh nggak menciptakan sesuatu yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Betul, betul, betul. Nah, kita sebagai seorang manusia yang hanya seorang makhluk gitu kan ya, kita perlu nih banyak-banyak bersyukur. Kemudian ternyata sekarang juga kita jadi tahu nih petir secara kimia, dan juga ternyata petir ini dibahas di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, ini pun merupakan kaitan antara ilmu sains khususnya tadi terkait petir dan Al-Quran. Betul ya Teh, kita itu sebagai manusia gitu ya harus menggunakan dan atau memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Semua ini mungkin kita dan sobat kemis yang lainnya semoga bisa memanfaatkan dengan sebaiknya. Amin. Amin, betul Teh, dan itu harus banget ya. Kemudian, oke Sobat Kemis, nggak terasa ya kita sudah panjang lebar membahas terkait petir ini, dan seru banget tadi Teh pembahasannya. Kemudian tadi Teh Cynthia juga sudah menyinggung bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 19, Allah ini sudah memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang memiliki keraguan di hatinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun pelajaran yang dapat kita ambil pada episode kali ini, yaitu hubungan atau kaitan antara ilmu sains tadi khususnya petir dengan Al-Quran. Nah, di sini juga kita jadi banyak dapat ilmu baru ya terkait petir tadi. Kita tahu apa itu petir, kemudian gimana sih proses terbentuknya petir, kemudian manfaatnya apa dan bahayanya juga apa. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya perlu nih untuk terus membaca, mengkaji dan juga mempelajari Al-Quran karena akan ada banyak maslahat yang dapat kita ambil. Oke Sobat Kemis, jangan lupa untuk terus mendengarkan dan menonton episode selanjutnya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kritik atau saran bisa langsung DM Instagram @hamka_uinsgd. Untuk itu, aku Jauza Bahira Adua dan rekan aku Cynthia Martina Yolanda pamit undur diri. See you di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.